Kok kayaknya Kenapa? ngakunya orang sakti ya? Enggak, biasa saja. Siapa yang aku sakit? Hanya seperti itu aja. Iya, seperti ini saja. Gitu. Kenapa itu? Itu dari mana ini? Dari mana? Ngomong dulu, dari mana dulu? Kalau kamu memang sakti, keluar. Saya nggak sakit loh, Bu. Tolong kamu keluar. Saya keluar. Berani nggak kamu keluar? Berani nggak kamu keluar? Baju kamu lihat. Nah, banyak kayak itu ngomong sakti-saktinya itu loh, di mana? Bayang kamu ngomong aja. Sudah lama jadi saudara kita di sini karena beliau punya hajat yang besar, insya Allah. Mudah-mudahan nanti hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa menjadi ridho bagi Allah dan meluber bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bu Bati, ini Kan aja nggak apa-apa sih. kamu dulu kan ini pertama Allah diaturkan hajat itu tentu hajat paling utama apa harus dengan apa itu disampaikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah nggih. Hari ini bisa bertemu lagi di sini. Alhamdulillah. Setelah sekian lama mboten bikin nggih. Terus niki kula nglaksanaken hajat saking ibu kawula. Rumiyin pas ibu kula datang mriki kan selama 2 minggu. Ini punya hajat. Kalau anakku sembuh, aku syukuran nang padepokan. Musa isoku, ngoten yang sepuh. Ini alhamdulillah saya sudah sehat dan syukurnya baru terlaksana hari ini. Terus ini tadi nggih beliaunya rencananya badan derek tapi kurang enak badan. Wonten salam kagem Gus Udin kalipun Umi Iha. Waalaikumsalam. Dan kula sak keluarga matur terima kasih sangat kagem Gus Udin sekeluarga. Sampun ditampi dateng mriki kados keluarga tiyambak. Terus lanjutannya mohon doa. Amin. Sampun. Saya berkata bersih sawah. Oh nggih, turane damel mbah sawah kali rumah mewah ngoten dawuh Gus Udin nggih. Kula namung nderek mawon. Iya mau. Nggih, yen pangestune panjenengan sedaya. Iya, jadi saudara kita berarti ini punya hajat agar kalau sembuh tentunya beliau tasyakuran datang bagi bukan alhamdulillah. Ini kalau harus saya kembalikan kepada beliau apa yang penting kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat ilmu baru lagi. Dapat anak yang soleh dan soleha. Jadi ditambah lagi sekarang. Jadi bukan hanya mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, tetapi juga mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Tambah satu lagi. Mungkin ada yang nambahkan lagi. Dapat istri baru lagi. Soleh atau gimana? Ndak ngamini kalau itu. Jadi dapat satu itu aja. Iya. Dapat satu lagi, Mas. Alhamdulillah, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukur wala quwwata wala quwwata illa billah. Wa ba'd, saudara-saudaraku semuanya, terkhusus saudaraku yang sekarang berada di gubuk saya ini, di majelis zikir sholawat sirri ala dunia ini, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, misalnya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, plus mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang menikah dulu ya.
Ketika dulu baru sahabat soleh terus. Kalau belum ya tidak bisa gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, di siang yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, saling menyapa dan saling mendoakan. Insyaallah kita bisa doa menjadi saudara seduluran selawas yang berasal dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi, bisa bernafas dengan lega, berdiri, berjalan, dan alhamdulillah kita juga insyaallah nanti malam insyaallah kita juga masih diberikan waktu oleh Allah untuk menemui bulan yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ini adalah suatu kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita yang sangat luar biasa sekali. Karena apa? Banyak sekali saudara-saudara kita yang di bulan puasa kemarin bisa tarawih bareng, tadarus bareng, dan mungkin di bulan puasa ini sudah tidak bisa bersama kita karena tidak diberikan waktu oleh Allah, sudah dipanggil. Nah, kita yang masih diberikan waktu oleh Allah untuk menemui bulan yang suci ini, mari sama-sama nanti di bulan yang agung ini kita gunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau sampaikan? Iya, nanti ya. Jadi alhamdulillah ini beliau saudara kita ini diberikan kesembuhan oleh Allah. Tentunya Allah yang memberikan kesembuhan itu, bukan kita. Kita hanya berdoa saja dan Allah yang menentukan. Tetapi yang paling penting untuk semua saudara-saudaraku, pokok dari semuanya apapun yang kita lakukan di sini adalah mendoakan, begitu. Apakah itu dikabulkan oleh Allah atau tidak, yang terpenting kita lakukan kewajiban kita untuk mendoakan saudara-saudara kita. Siapa? Saya. Yang mana? Saya. Oh, Saya. cuman seperti itu ya. Iya. Cuman laganya kayak gitu. Cuman laganya kayak gitu. Kenapa? Ganteng ya? Ganteng. Kok kayaknya Kenapa? ngakunya orang sakti ya? Enggak, biasa saja. Siapa yang aku sakit? Hanya seperti itu aja. Iya, seperti ini saja. Gitu. Kenapa itu? Itu dari mana ini? Dari mana? Ngomong dulu. Dari mana dulu? Kalau kamu memang sakti, keluar. Saya nggak sakti loh, Bu. Tolong kamu keluar. Saya keluar. Berani nggak kamu keluar? Berani ya? Tolong keluar. Nanti dulu. Kenapa? Keluarnya kenapa dulu? Harus keluar. Saya keluar. Ngomong di luar dulu. Keluar dulu. Wes, keluar. Yang lainnya tetap di sini. Yang lainnya nggak saya ikut. Yang lainnya nggak usah ikut. Santri tetap tenang. Santri tetap tenang ya. Kayak gitu. Baju kamu lihat. Sobek ya. Nah, kayaknya kayak gitu ngomong sakti-saktinya itu loh, di mana? Gaya kamu kan ya? Dari mana? Sama-sama. Cuman saya nggak suka kalau kamu menentukan kamu menentukan loh. Pasien saya banyak. Jadi sekarang itu pasien saya itu hilang semua. Ratusan juta hilang melayang. Kau nggak kasihan sama aku ya? Ibu di sini saja, sama saya di sini. Ya. Emang aku istrimu? Kok suruh di sini? Daripada dengan marah-marah. Loh, belaganya kamu itu orang. Kenapa? Belaganya seperti itu saja. Ya ibu di sini saja, bantu di sini. Bantu di sini juga nggak harus jadi Coba istri. kalau kamu memang sakti, Kenapa? kalau memang kamu betul-betul orang sakti, tolong layani anak buah saya. Sebelum kamu melayani saya, perang sama saya. Layani anak buah saya dulu. Anak buahnya gimana sih? Mana anak buahnya? Tolong layani anak buah saya. Sallallahu ala
Ibu dari mana itu? Maaf ya Gus, maaf. Dari mana ibu? Minta maaf. Ibu dari mana? Jadi saudara selawas-lawas saya dari Sragen. Ibu dari Katanya mana? Gus mau ke Sragen, Oh iya. mau diagendakan terus kapan? Oh iya, insya Saya Allah. nagih janji. Iya. Dia bikin acara siapa ini? Semua. Nggak pakai beliau, beliau orang mana? Yang punya inisiatif beliau. Yang punya beliau. Maaf ya Gus ya. Iya, saya nggak kenal ini siapa katanya. Tiba-tiba ngajak berantem. Tapi saya berhasil kan? Sekarang jomblo lah. Air. Sekarang juga sekarang. Siap. Saya ini enggak harganya. Ya, insya Allah Pak Tursun. Pak Tursun sangat terima kasih. Ya, makasih Insya Allah luar banyak. biasa. Gus. Minta maaf ya. Jangan tahu lah. Jangan tahu lah. Umi sedih tadi di situ. Puja duluan. Atau saya dukun dari mana ini datang? Saya baru tahu demi Allah saya tidak tahu kalau ini. Pagi nemuin saya minta tolong. Tadi pagi datangnya. Iya dari pagi loh Gus. Beneran mohon maaf ini ya sekalian aku minta pamit. Mohon maaf kalau Istirahat dulu. nanti nanti silaturahmi ke Sragen ya. Jadi seduluran pokoknya dunia akhirat. Amin. Terus ya Bu, kaki saya Bu. Wah takut saya Bu. Makanya tak tantang keluar. Terus ya Bu. Jadi seduluran selalu. Nah, aku Istirahat dulu. langsung ini Gus dari kemarin. Dukunya langsung pulang. Iya, langsung pulang. Dukunya Aku langsung minta pulang. maaf. Terus ya Bu ya. Ya, sekarang assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lagi kaget ya. Saya kira nantang dari mana kayak gitu. Kalau nantang kok ilmunya enggak berasa ini ya. Ya udah dulu. Kalau orang dukun kan biasanya ada energinya begitu. Loh ini kok nggak ada energinya tapi kok marah-marah. Masya Allah luar biasa. Tanggal 22, dia kan mau kembali lagi kok jauh dari Sragen. Pas Umi tadi nyuruh Rohma fotokopi. Nah itu difoto kakaknya jenengnya. Pak, bulan 4 hari ini Pak, bulan ini Pak. Sampai nangis saya juga minta tolong gitu. Mohon maaf ya. Gitu. Ini dari mana tadi? Oh, dari Sragen. Sengaja mungkin acara ini. Dipanggil kita berusaha semua berbagi minta tolong gimana. Sudah 3 kali kesini. Iya. Dulunya sama Sudah 3 kali bapaknya. kesini. Bapaknya dulu bapak kesini sama saudaranya itu sembuh semuanya. Terus sekarang membawa saudara lagi, Membawa saudara satu lagi. lagi dan kepengen ngeprek tadi. Saudaranya mana? Yang saudara. Sudah kita Sudah tadi. Alhamdulillah, insyaallah. Terus kaget saya. Saya kok ada dukun nantang gitu loh, insyaallah. Jadi ya kebetulan Mas Bedi nyuruhin saya ini. Wah pas momennya ini saya bilang gitu. Nyerempet tadi itu. Insyaallah. Luar biasa. Kaget saya. Ternyata Anda kaget. Kita Oh sama ini pucat. perempuan nantang-nantang ini. Ini tahu enggak dia? Nggak tahu. Sedih di sini Gus. Ini itu cuma ngeprank ini baru mau keluar. Masya Allah. Allahu Akbar. Untung kitanya tadi enggak santri enggak ada yang gerak. Tahu semua santrinya soalnya. Luar biasa. Insyaallah. Aduh. Saya dibuat budget. Insyaallah. Berarti hari ini dapat 2 kejutan ini. Yang pertama dari Bu Betty, Insya Allah. Ini saudara kita yang sudah sangat lama sekali di sini. Dulu pernah di sini bersama saya. Hampir berapa bulan dulu ya? Atau setengah bulan? 2 minggu ya, Insya Allah. Dan sekarang beliau ke sini dan satu lagi dari Sragen. Saya minta sendok saya. Sendok. Insya Allah, alhamdulillah. Bukan ini yang pertama yang terpenting itu ialah mencari saudara. Yang paling penting ialah kita tambah saudara, tambah kejujuran untuk semua saudara itu semuanya, bahwa tujuan kita mendirikan padepokan ini ialah yang pertama agar diri kita itu buruk, dan yang kedua kita itu menjadi banyak saudara. Itu adalah tujuan utama kita semuanya berada di padepokan ini.
Jadi alhamdulillah untuk saudara-saudara kita yang sembuh itu semuanya atas kemurahan dan atas izin Allah. Semuanya atas kemurahan Allah dan atas izin Allah. Dan kalau yang belum sembuh tentunya kita berdoa kepada Allah semoga yang belum sembuh segera disembuhkan, karena kita semuanya tidak bisa berbuat apapun jangan untuk menolong orang lain. Untuk menolong diri kita sendiri saja kita tidak bisa, apalagi untuk menolong orang lain. Yang jelas yang terpenting ialah kita mendoakan saudara kita. Kalau sembuh ya atas izin Allah, kalau belum sembuh ya kita berdoa lagi gitu. Jadi saya juga minta untuk semua saudara-saudara semuanya, ketika datang ke sini mohon maaf jangan hanya pas butuhnya saja gitu. Ketika ada butuh, ada sakit, itu datang ke sini. Ini biasanya orang-orang kaya begitu. Ini kadang-kadang saya cipek kalau dihubungin orang-orang kaya itu. Pokoknya kalau pas ada butuh aja, gue sedang butuh teko pengiji begitu, harus gitu. Nanti kalau sudah tidak ada butuh ya sama sekali tidak komunikasi. Jadi saya ingin seperti beliau ini, seperti saudara-saudara yang lain, bahwa kalaupun sembuh ya tetap kesini karena sudah menjadi saudara. Kalau belum sembuh iya tetap kesini karena kita sudah menjadi saudara. Yang penting komunikasinya. Wallahi demi Allah, jenengan yang sudah penarikan ataupun yang sudah ruqyah ataupun yang nyantri kalong ataupun apa, jenengan datang ke sini setiap hari, wallahi saya senang. Jadi jangan sampai jenengan maaf ya Bu saya ke sini berkali-kali, sampai datang tiap hari pun saya suka. Sampai datang setiap hari ke sini pun saya suka. Karena yang paling penting ialah silaturahmi. Karena siapa yang menyambungkan tali silaturahmi, siapa rumah yang sering dikunjungi saudaranya, insya Allah akan dijauhkan dari segala bala, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu di sini saya tegaskan, jenengan datang ke sini 10 kali, 20 kali, 100 kali pun saya malah senang. Sama sekali tidak menjadi beban untuk diri saya. Dan yang terpenting untuk semua saudara-saudaraku semuanya, kita tersambung silaturahmi, seduluran, selamat selawat, saking makasih Allah. Dan mungkin insya Allah ini juga suatu rahmat Allah, demi Allah, demi Rasulullah. Hari ini banyak sekali kejutan untuk diri saya. Salah satunya tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga juga bahwa insya Allah di hari ini nih, ada pelebaran padepokan, yaitu samping rumah ini insya Allah akan menjadi padepokan, dan juga di belakang rumah. Di belakang rumah insya Allah hari ini jadi deal, dan di samping rumah alhamdulillah hari ini juga deal untuk perluasan padepokan. Supaya apa? Supaya setiap saudara-saudaraku yang datang ke sini, ketika datang mohon maaf karena kita hanya melayani 100 orang per harinya. Selebihnya itu mengantri untuk besok. Seperti hari kemarin ketika antriannya sudah mencapai 100 maka di stop. Nah, yang di stop ini kasihan ketika yang datangnya dari luar daerah, dari Batam, dari Lampung, dan dari Kalimantan. Ini sangat kasihan, apalagi kalau harus pulang. Dan kalau harus di hotel, tidak semua orang yang datang ini orang mampu. Tidak semua orang yang datang ini mampu. Terkadang untuk ongkos pulang pergi saja ngepres. Bahkan kita hampir setiap hari, boleh tanya Pak Lurah ataupun pihak admin, itu terkadang orang datang ke sini tuh mau pulang tidak ada ongkos. Akhirnya kita yang ongkosi. Itu banyak santri datang ke sini ingin nyantri, tetapi karena tidak membawa persyaratan SKCK, akhirnya kita suruh pulang. Ketika disuruh pulang nggak ada ongkos, ya kita ongkosi gitu. Jadi alhamdulillah hari ini oleh Allah kita diberikan kemudahan. Intinya kalau kita berbuat baik itu pasti ada jalannya. Nggak usah mikir macam-macam. Kalau kita berbuat baik itu pasti nanti ada jalannya. Nggak usah takut dicaci orang, nggak usah takut dimusuhi orang, tidak usah takut dikhianati orang. Ketika kita berbuat baik itu pasti nanti ada jalannya. Dan tidak semua hal yang buruk harus dikomentar. Yang komentar yang buruk itu harus jawab tidak. Intinya ketika kita berbuat baik insya Allah pasti ada jalannya. Dan alhamdulillah kita diberikan kemudahan Allah. Samping rumah ini diperuntukkan untuk padepokan, dan di belakang rumah juga
diperuntukkan untuk padepokan. Jadi nanti kita bangun untuk penginapan, sekalian nanti dibuat penginapan khusus. Jadi tamu-tamu yang datang tidak perlu harus di hotel. Ya mungkin kalaupun menginap di tempat tetangga bisa, tetapi tetangga juga hanya beberapa saja yang mampu untuk menampung. Pada akhirnya banyak yang di hotel. Nanti ketika pembangunan ini sudah jalan dan sudah jadi, maka pasien-pasien ini yang belum bisa dilayani per hari ini bisa menginap di padepokan dengan gratis, insyaallah. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga apa yang kita inginkan nanti bisa terwujud dan semoga saja segera cepat pembangunannya begitu. Karena banyak juga pasien-pasien ini yang mohon maaf seperti beliau yang dulu pernah di sini ataupun pasien-pasien di sini banyak sekali yang ingin tidak ketika pengobatan terus pulang. Banyak yang ingin menetap di sini. Katanya ini, Allah bisa. Katanya kalau di sini itu tenang begitu. Katanya kalau di sini itu nyaman begitu. Ada juga pasien kalau bilang saya itu kalau di sini nyaman, kalau di rumah pusing lagi gitu. Ada yang ingin menginap di sini. Wallahi demi Allah sebenarnya saya sangat ingin sekali menampung biar berapapun pasien dan berapapun santri. Tetapi karena terkendala tempat, maka hal itu belum bisa saya lakukan. Tetapi apabila ini nanti sudah dibangun dan sudah selesai, maka insya Allah pasien-pasien yang ingin menenangkan batinnya dulu, karena jujur saja sebenarnya entah itu santri, entah itu pasien, kebanyakan yang datang ke sini itu karena di rumah ada masalah. Ada yang diusir istrinya, ada yang bangkrut usahanya. Jadi kita ini di sini penampungan. Tetapi apabila kita bisa menampung saudara kita, inilah gunanya hidup kita itu. Gunanya hidup kita itu seperti itu. Jadi apabila kita bisa menampung saudara-saudara kita yang daripada pada akhirnya nanti salah jalan ataupun mohon maaf bisa dibilang nanti jadi nggak benar, semoga saja nanti kita bisa menerima saudara-saudara kita di sini. Terserah mereka apapun tujuannya datang ke sini, apapun tujuannya saya tidak pernah mikir. Entah di sini entah mau ngaji, entah di sini hanya ingin hidup di sini ataupun di sini ingin silaturahmi, silahkan. Saya tidak pernah satu kali pun berprasangka buruk kepada saudara-saudara saya yang datang. Entah itu di sini ingin silaturahmi, sekedar ngobrol, menginap di sini, bertempat tinggal di sini. Wallahi demi Allah, saya tidak pernah berprasangka buruk. Siapapun yang datang silaturahmi ke tempat padepokan ini adalah saudara saya. Saya terima dengan sepenuh hati. Makanya apa ya seperti yang saya makan, tempat tinggalnya seperti apa seperti yang saya tinggali. Dan apabila ternyata di dalam hatinya menyimpan keburukan ataupun kebencian ataupun kebusukan, itu urusan masing-masing. Urusan saya hanya kepada Allah, bahwa ketika panjenengan semuanya berada di tempat ini adalah saudara saya, dan sebisa saya panjenengan sakit ya saya obati, kalau saya tidak bisa ya saya bawa ke dokter, sampai lapar ya kita makan bersama, sampai ngantuk ya kita tidur bersama. Dan kalaupun ada kelebihan rezeki setelah pembagian ke anak yatim piatu, ya saya akan kasihkan ke panjenengan. Kalau saya tidak bisa memberikan uang, ya saya berikan baju. Kalau saya mampu, ya saya kasih uang. Kalau saya ada kemampuan begitu. Tetapi yang terpenting bahwa siapapun yang datang ke Majelis Zikir Sholawat Sirri Adil ini adalah saudara saya. Sebisa mungkin di dalam saudara yang pertama ialah saling menghormati, saling menyayangi, dan tidak ada kebencian ataupun ghibah, membicarakan keburukan satu yang lainnya. Kalaupun membicarakan keburukan juga sebenarnya tidak apa-apa. Ketika seseorang dibicarakan keburukannya, harusnya berterima kasih. Yang pertama itu menghilangkan dosa yang dibicarakan. Jadi kalau ada orang yang bicarakan keburukan saya, itu saya malah senang. Paling tidak dosa saya itu nanti berkurang. Dan yang kedua, insya Allah malah pahalanya orang yang membicarakan itu nanti untuk yang dibicarakan begitu. Ya mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku. Alhamdulillah wa syukur wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah setiap hari kita tambah saudara. Bahkan untuk alhamdulillah, katanya orang kamu itu jin katanya gitu. Terima orang setiap hari untuk makannya saja 1 juta. Apa kamu itu mampu gitu? Tapi demi Allah, makan dan minum untuk semua santri ini saya tidak pernah ngeluarin uang. Makan minum santri saya tidak pernah ngeluarin uang. Karena apa? Karena setiap saudara pasien itu seperti ini setiap hari datang gitu.
sampai dapur itu penuh pemberian dari saudara-saudara kita. Ini loh, makanya kalau berbuat baik itu tidak usah mikir. Kalau orang berbuat baik itu pasti nanti ada jalannya. Bukan cuma cukup, tapi turah belawah. Bahkan kita juga bisa kemarin itu mengirimkan 2 pickup untuk anak yatim piatu. Ini loh, kalau kita berbuat baik itu tidak usah mikir. Jadi jangan membatasi kekuasaan Allah dengan keterbatasan akal kita. Gitu. Alhamdulillah, ini sebagai bentuk rahmat dari Allah, ini adalah bentuk kasih dari Allah, dan ini adalah sebagai bentuk persaudaraan silaturahmi antara kita dan saudara-saudara kita yang lainnya. Yang terpenting sekarang, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberikan banyak sekali kemudahan, dan semoga dengan kemudahan, dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita ini menambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua saudaraku, dan sekarang kita lanjutkan lagi untuk mendoakan saudara kita. Dan alhamdulillah ini sekalian ini saya mau berbicara karena ini Bu Betty yang datang, dan ini harus saya sampaikan. Sebenarnya tidak semua yang kita tahu harus kita beritahukan, tapi karena ini menyangkut tentang keadaan rumah tangga beliau, keadaan rumah beliau, maka saya harus menyampaikan. Ini ibu nanti demi Allah ketika pulang, sampai di rumah jangan masuk ke rumah dulu, sampai jalan ke sebelah, kalau dari sebelah sini sebelah kirinya, sebelah kiri ini sebelah mana? Sebelah kanan rumah. Nah, dari sebelah kanan rumah nanti di samping rumah itu ada seperti gafalum apa ini samping rumah ini, iya, dari genteng itu yang begitu, iya, kanopi. Nah, di atas kanopi itu ada sesuatu di situ, bentuknya seperti keris dan apa. Nanti sama ambil, setelah sama ambil, dibuang ke kiri, dibuang di sungai ya. Nanti dari sini sampai jalan, boleh direkam di video, nanti videonya kirim ke saya, ataupun tidak juga tidak apa-apa nanti ya. Nanti naik ke tangga, naik pakai tangga begitu, dilihat di kanopinya itu ada sesuatu di situ nanti ya. Kalau ketika pulang nanti jangan langsung masuk ke rumah, diambil dulu begitu. Dan ini untuk sedekah yang jenengan berikan, semoga dibalas oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Tentunya insya Allah tanpa harus bersusah payah. Misalnya nanti bisa beli, bisa untuk ke Mekah ke Madinah, misalnya bisa buat beli sawah, bangun rumah mewah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa ditambahkan lagi, saya suka ini nomor ilmu dari Bu Betty luar biasa. Enggak, bukan, ini udah bikinnya udah jauh saya. Ya, baca cukup saya. Ya, dan semoga saja memberikan manfaat. Semua saudara-saudaraku, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dibagikan, dibagikan untuk semua saudara-saudara kita yang datang, juga pasien-pasien. Ini yang pertama, suapin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhman pertama ini. Ayo sayang. Aduh, jatuh. Ayo sayang, ini.